sehat, orang sakit. Orang sakit. Seperti Bang Juma, Bang Juma ini maksudnya. Salah. Itu orang-orang sakit seperti Bang Juma ini. Salah. Yesus datang untuk orang-orang sakit. Betul, kenapa Yesus datang untuk orang-orang sakit? Supaya orang sakit itu sembuh. Iya, seperti Bang Juma ini. Nah, kalau Anda masih dalam keadaan sakit, kata Petrus, berilah dirimu kemudian untuk dibaptis dalam nama Yesus. Nah, jangan dalam nama iblis. Itu kan bukan orang sakit lagi. Lalu bertobatlah, dengar, bertobatlah, mengenal kebenaran. lalu bertobatlah, bertobatlah. Orang-orang sakit di situ ialah orang-orang. Dengarkan data selanjutnya, bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat. Ketika Yesus yang adalah pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat, bagaimana caranya keluar dari sana? Bertaubat. Baca nomor 40-nya. Jadi orang-orang yang menyalib Yesus, pengganti Nabi Isa ini, bertanya, apa yang harus kami lakukan sekarang nih? Apa nih? Apa kata Petrus? Bertobat, keluarlah kalian dari angkatan jahat. Keluar kalian dari agama Kristen. Itu Petrus yang mengatakan itu Petrus. Keluarlah dari angkatan jahat itu ya seperti Bang Juma keluar. Oh, nggak bisa. Karena bukan saya yang menyalip. Yang menyalip itu angkatan jahat. Loh, yang menyalip ini kan angkatan jahat. Nah, angkatan jahat yang menyalip ini diberikan Tuhan bernama Yesus dari Elohim. Betul? Enggak betul. Kok enggak betul? Enggak betul. Enggak betul. Kamu sudah sakit. Itu sudah tertulis di dalam Kisah Rasul 2 nomor 36. Para penyalip-penyalip Yesus, dengar, para penyalip-penyalip Yesus diberikan Tuhan, diberikan Tuhan baru. Bagi yang menyalip Yesus diberikan Tuhan baru, namanya Yesus Tuhan baru itu. Nah, untuk kemudian keluar dari lingkaran angkatan jahat, harus keluar dari sana. Setelah keluar dari sana, apakah Yesus yang dilantik menjadi Tuhan bagi mereka masih menjadi Tuhan mereka? Ya enggak dong. Setelah mereka bertobat dari angkatan jahat, Tuhan mereka hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu sudah. Ya begitu, itu namanya memelintir itu. Bukan memelintir. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Begini saudara. Begini. Dengar. Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang menyalip Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Oh, jelas yang menyalipkan itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Yesus yang mereka salib dibuat menjadi Tuhan bagi siapa? Bagi yang menyalip atau bagi yang bukan menyalip? Ya bagi yang menyalip dong. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan bagi sang penyalip. Nah, sang penyalip minta bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Setelah meninggalkan angkatan jahat, apakah Yesus masih Tuhan bagi mereka? Ayo, gunakan akal. Gunakan akalmu, saudaraku. Gunakan akalmu. Apakah orang-orang yang diberikan Tuhan kepada mereka bernama Yesus setelah bertobat Tuhannya masih Yesus atau Elohim? Jawab. Apakah setelah bertobat dari angkatan jahat, Yesus yang dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim masih Tuhan bagi mereka? Atau mereka menuju kepada Tuhan yang betul, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang menciptakan Yesus Tuhan lantikan itu? Jawab. Jadi yang menuhankan Yesus masih mengikuti angkatan jahat. Karena Yesus hanya Tuhan bagi yang menyalip.
menyalibkan. Berarti yang mengikuti yang menyalibkan ini berarti pengikut angkatan jahat, orang yang jahat. Hut. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat akan menyesatkan banyak orang dan mengatasnamakan Yesus di dalam menyesatkan. Berarti benarlah kata Al-Quranul Karim bahwasanya Allah menjadikan kemudian iblis sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi seluruh orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus yang kalian salibkan. Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Yesus adalah Tuhan bagi orang jahat. Elohim yang maha suci lagi maha tinggi adalah Tuhan bagi orang yang benar. Itu namanya melintir itu Bang Juma. Saya harap Anda jangan waras dulu, tetaplah gila sampai beberapa puluh tahun ke depan. Yesus, angkatan yang tidak mengenal kebenaran, tidak. Salah. Termasuk Bang Juma di situ. Salah. Saya ulang lagi. Anda lupa ingatan, ternyata dalam waktu dekat Anda melupakan ucapan Anda lupa sendiri. Saya ulang lagi. Orang-orang yang tidak. Teman-teman, kita ulang lagi. Dia lupa ingatan. Dalam waktu hanya beberapa menit lupa ingatan lagi. Saya ingat lagi. Yang menyalib Yesus angkatan benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Yang menyalib Yesus angkatan jahat. Ketika diumumkan oleh Petrus dalam khotbahnya Kisah Para Rasul 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus lari kabur. Minimal saudara-saudaraku yang Kristiani di bawah yang menyimak ini atau setelah jadikan PT, kalian sadar sekarang, ternyata Kisah Para Rasul 2:36 endingnya bukan di situ. Itu belum apa-apa itu. Endingnya bukan di situ. Tanya nih kepada orang yang belajar Bible. Berarti Yesus Tuhan untuk siapa teman-teman? Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk siapa teman-teman? La 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 la. Oh, Juba, saya kira kau orang yang pintar abangku, ternyata kau sedikit pintar. Oke. Apa kabar Bang Juba? Baik saudaraku yang ganteng sekali. Abang tuh dulu pintar, sekarang menurun sedikit Bang. Sekarang yang menyalip Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Apa itu? Yang menyalip Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan 45. Dor. Angkatan Bang Juba. Dor. Ya benar. Laporan diterima. Gak ada angkatan-angkatan. Pembahasan. Cari judul yang bagus Bang. Komandan kedua. Hormat Bang Joma. Abangku. Gak ada angkatan-angkatan. Manusia itu pada dasarnya baik, tapi kerasukan setan jadi gak baik. Abangku Bang Joma. Ketua mantap tuh. Saya nggak nyangka Bang Juba tuh ketua apologet Islam Indonesia. Hormat ketua. Kemarin yang baju merah ini kan teman-teman. Iya kan? Benar. Saya berdoa sebagai umat Kristen, mendoakan Bang Juba tetap sehat. Saudaraku, abangku, teruskan perjuangan. Allahu Akbar, takbir. Takbir. Bang Juba. Bala manusia tembak. Abangku.
Thank you, nyala thank Bang you. Juma. Thank you, thank you, thank you. Allahu Saya nggak mau Akbar. menyakiti abang. Mudah-mudahan saya juga jangan disakiti lah. Enggak, bang, enggak. Kita Saudara aku saudara. banyak muslim, nggak ada saya berkoar-koar nggak benar apalagi. Iya, kita saudara, Bung. Semangat komandan. Satu Siap, ban siap. NKRI. Siap. Berbeda-beda tetap satu. Satu. Jakarta City. Oke, masya Allah, luar biasa, bang. Oke, Kalibata thank you. kita bang. Habis dari makam pahlawan. Iya, sip. Oke, abang. Nanti kalau sudah siap diskusi santai kita naik lagi diskusi santai kita. Siap ketua. Nanti kalau ada waktu. Terima kasih Oke. ketua. Hormat. Segala Thank you. hormat, ketua. Oke, mantap. Makasih. Sehat terus, abang. Allahu Akbar, masya Allah, luar biasa teman-teman kita ini. Nah, kemarin beliau yang baju merah, iya betul. Yang diskusi kemarin. Masih kataku kemarin lucu. Aku ingat dia bilang gini. Aku pikir Bang Suma itu pintar. Aku pikir, nah sesimpel itu kata dia kan. Pas aku tanya di mana dalilnya kemudian Tuhan menyelamatkan orang jahat dengan membunuh orang benar, langsung pingsan dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ya, kita doakan teman-teman kita Kristiani yang baik. Doakan yang baik mereka yang mau belajar gitu ya, yang tidak menghujat, menista. Halo, semangat sore. Halo, semangat asar abang. Halo bang. Halo. Lucu abang kita, lucu. Moderator lambat nurunin, sakit kuping. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, Al-Quran kita menyatakan itu, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Manusia itu sepantasnya, sudah pantas sebagian mendapatkan petunjuk, sebagian lagi pantas sesat. Kenapa? Karena mereka menjadikan iblis sebagai penolong. Mereka menjadikan iblis itu sebagai penolong. Dan Al-Quran mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu ya sudah benar. Halo, semangat siang, sore bang Lature. Selamat siang Mr. Juma, gimana Iya, kabar? baik abang. Katolik Protestan abang? Protestan Juma. Oke, sip. Ini ada tema Tuhan Elohim membuat Tuhan Yesus. Jadi Tuhannya Yahudi membuat Yesus sebagai Tuhan baru. Dalilnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Dan Yesus itu Tuhan bagi orang-orang jahat. Bagaimana Anda menyikapi itu? Silakan. Oke. Coba diulang sekali lagi Mr. Juma. Izin. Ya. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Supaya mereka kemudian tidak dikategorikan jahat, mereka harus bertobat dan meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Gitu. Nah, sisa-sisa orang jahat yang menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, oleh Tuhan menjadikannya sebagai Tuhan mereka, sisa-sisanya inilah yang pergi ke seluruh dunia, mengajak orang lain juga menuhankan kepada Tuhan yang dilantik untuk mereka. Sampai ke Indonesia, orang-orang ikut-ikutan juga menyembah yang namanya Yesus. Padahal itu adalah Tuhan yang dilantik untuk orang jahat oleh Tuhannya Yahudi. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 2, 36 sampai 40. Jelas dalilnya di situ. Itu sepertinya itu versi Juma sendiri kalau nggak salah. Atau Itu ada di Bible. Jelas di Bible tertulis kok, Kisah Para Rasul 2. Coba dalam Bibelnya coba tunjukkan sama kita karena Juma yang Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kau salibkan, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Enggak, Jadi, coba tunjukkan dulu. Maaf, Mr. Juma. Oke, Coba baik. tunjukkan kisah para rasul dulu. Baik, Kebetulan saya tunjuk. bawa Alkitabnya. Oke, orang Kristen memang tidak pernah cinta dengan Bibelnya, Bang. Ya, bukan tidak cinta, tapi kita nggak ada kalau- bawa Alkitab. Ada lagi di tempat kerja, Mr. Juma. Kalau cinta itu sudah ada di hati. Namanya cinta bini itu di hati terus, bukan disimpan di. Oke, lanjut dulu. Ya. Nomor 36. Nah ini. Oke, saya balik kamera saya dulu. Silahkan Anda lihat, Anda baca. Oke. Bacalah, Jum. Nih, aku sudah tunjukkan, aku pula yang bacakan. Oke, nih saya bacakan ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Harusnya mereka tidak usah bertanya. Kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah hal benar, tidak perlu terharu, tidak pula bersedih, tidak pula merasa tersindir, karena ini sindiran yang sangat keras buat mereka. Akhirnya apa yang harus kami lakukan? Lalu dijawab sama Petrus, bertobatlah. Itu disuruh bertobat kan? Dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tuh, satu perikop. Jadi mereka oleh Petrus diminta, kalau kalian mau bertobat, berilah kalian diri kalian untuk bertobat dan apa? Meninggalkan angkatan jahat, meninggalkan bertuhankan Yesus. Itu maksudnya. Nah, jadi gini Mr. Juma. Apa yang sudah tertulis di dalam kisah para rasul itu tadi, Mr. Jumanya yang salah mengartikan. Silakan Anda jelaskan. Edukasikan apa yang tertulis yang baru dibacakan. Jadi kalau menurut saya Mr. Juma, ya, dalam kisah para rasul itu tadi, kalau memang tidak mengerti tentang isi firman atau Bible orang Kristen, tak usah dibahas, gitu loh. Klasik, penyakit lama. Enggak, sebentar dulu, tenang, jangan gegabah. Jadi dari awal di situ tadi mereka terharu. Ya kan? Ya, terharu. Tapi dalam hal ini, ya, apapun yang tertulis di situ di dalam Bible orang Kristen, pasti Mr. Juma semua mengatakan pasti semua salah, pasti tidak benar. Itu sudah betul itu. Kamu yang mengatakan salah. Aku mengatakannya sudah betul. Kamu yang memahaminya salah. Bukan. Tadi kan Mr. Juma menyampaikan, ya kan, tentang isi kisah para rasul itu.
Nah, jadi yang saya mau katakan hanya Mr. Jumanya yang salah mengartikan, mengolah otak kecil Mr. Juma itu tentang isi firman Tuhan itu. Mau apapun yang dikatakan di situ, pasti Juma ya pasti mengatakan semua salah, tidak benar. Yang benar adalah isi Al-Quran yang ada sama yang dianut oleh Juma sendiri saat ini, ya kan? Paham sampai di situ kan? Oke, jadi orang-orang jahat ini ketika diberitakan oleh Petrus, hei kalian orang jahat, orang Yahudi seluruh harus tahu tuh bahwa Yesus yang kalian salib itu telah dijadikan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Bagaimana perasaannya? Coba Anda baca nomor 37. Kata nusso itu artinya hati mereka sangat tertusuk dengan tajam dengan sindiran dari Petrus itu. Mereka sangat terluka dengan bahasa itu. Seakan-akan yang tadinya mereka itu menyembah Elohim, diusir dari menyembah Elohim untuk menuju kepada sembahan iblis. Itu maksudnya. Coba saudara pelajari nomor 37-nya dalam bahasa aslinya. Titik tumpuhnya di situ kata nusso. Orang-orang itu begitu dikatakan, Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Maka mereka sangat sakit dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ahli Taurat, mereka imam kepala, mereka mahkamah agama. Kok disuruh pindah menyembah kepada korban yang mati terkutuk di salib? Mereka sangat merasa terhina, mereka sangat merasa tertusuk dengan bahasa Petrus, tersinggung. Sama seperti ketika ada orang Islam tiba-tiba disuruh, kau sembah saja di sana Petrus, kau sembah saja di sana Gareng, kau sembah saja Ateng. Ateng yang kau bunuh itu telah dijadikan oleh Tuhanmu untuk menjadi Tuhanmu. Itulah kesakitan yang dirasakan oleh mereka angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu kemudian bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Tinggalkan kelompok kalian yang diberikan Yesus untuk kalian tuhankan. Artinya keluar dari menyembah Yesus. Sekarang saya ingin menggali kemampuan saudara. Apakah imam kepala mahkamah agama orang Farisi yang menyalib Yesus ini sudah bertuhan sebelum itu? Kalau menurut pemahaman saya, mereka itu sudah bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Siapa nama Tuhannya? Saya tidak tahu siapa nama Tuhan mereka. Orang-orang Farisi mahkamah agama, rabi-rabi, imam kepala mereka Tuhannya siapa? Orang Yahudi Mereka Tuhannya siapa? Tapi siapa yang mereka sembah saya tidak tahu siapa waktu itu. Mahkamah agama Yahudi itu Tuhannya siapa? Ya saya nggak tahu siapa. Masa Tuhan orang mereka. Yahudi Anda nggak tahu siapa Tuhannya? Saya kan bukan orang Yahudi waktu itu. Saya Orang manusia yang- sama. Orang enggak, kita nggak sama. Anda nggak paham apa. Bang Juma siapa? Orang Yahudi itu menyembah Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yakub, Eloah Ishak, itu sembahan mereka. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Akulah Tuhan keturunan Abraham. Abraham itu tadi bilang Abraham mereka sembah. Itu kan bukan manusia juga mereka itu. Pertanyaan saya. Apa loh orang ini? Yang disembah oleh orang-orang Yahudi yang menyalib Yesus itu adalah Elohim, Yod-He-Vav-He Hasem. Yod-He-Vav-He ini melantik korban yang mati dengan jalan kutuk disalib oleh penyalibnya, diangkat menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Orang-orang jahat inilah yang keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak kekaisaran Roma Yunani untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadi kalian menyembah Tuhan lantikannya Tuhannya Yahudi. Sampai sini paham? Makanya kekuatan Yahudi dan kekuatan Kristen dalam hal bertuhan. Yahudi hari ini menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, sedangkan Kristen hari ini menyembah, ya katanya anak manusia bernama Maria, yaitu Yesus. Beda Tuhannya kan? Beda. Oke, sudah selesai. Silakan. Anggaplah benar apa yang disampaikan Bang Juma. Itu anggap aja, karena itu mau bagaimanapun saya mau berdebat dengan Bang Juma, pasti Bang Juma akan tetap bertahan pada prinsipnya. Pada dalil. Jadi Saya bertahan pada dalil. Boleh kita gantian Silakan. bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Satu pertanyaan buat saya juga untuk Bang Juma. Memang di media sosial lagi berkembang nih
di tanah suci. Di sana di tanah suci di Arab sana, seketika orang-orang kita Indonesia banyak yang datang ke sana untuk naik haji katanya ya. Itu saya juga makin penasaran, kenapa orang-orang saudara-saudara saya Islam termasuk Bang Juma itu menyembah patung atau mencium batu aswad di sana itu. Gimana itu? Iya. Bang Juma. 2026 masih ada keturunan Adam menganggap umat Islam menyembah batu. Itu udah kebangetan kali. Sangat kebangetan. Ya. Coba dulu Bang Juma. Coba. Sangat kebangetan. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Jangankan menyembah batu, menyembah Yesus aja kagak. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam adalah laisa kamitslihi syai', hakikat yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Hanya gara-gara menghadap ke sana, Anda mengatakan kami menyembah batu. Anda di gereja tiap minggu menyembah kepada batu sakarnya pendeta di depan Anda. Bolehkah saya mengatakan Anda menyembah batu sakar? Tidak. Nah, tidak boleh. Makanya ketika Anda membaca Kolose 2 nomor 9, di situ jawabannya. Oh, ternyata orang Kristen menyembah batu sakar. Itu jawabannya. Kenapa menyembah batu sakar? Karena Yesus seluruh jasmaninya adalah Tuhannya orang Kristen. Baca Kolose 2 nomor 9. Itu yang tepat. Jadi yang menyembah batu Kristen, bukan kami. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Anda nyembah batu. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan seluruh keteosan. Berarti Anda nyembah batu karena Yesus punya zakar. Nah, kebetulan Anda menuduh itu, Anda kemudian yang menyembah batu. Kembali kepada pertanyaan saudara. Kami orang Indonesia ke sana berziarah, bukan ke sana untuk menyembah objek. Kami berziarah di sana sebagaimana apa yang disarankan oleh Nabi kami sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk, bukan ke sana untuk menyembah objek yang ada, tetapi segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kami, kami lakukan. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan apapun pada zaman Nabi Musa, mereka lakukan. Abraham diperintahkan Tuhan membunuh anaknya, Abraham lakukan. Umat Islam diperintahkan sujud ke Ka'bah, umat Islam lakukan. Andai saja umat Islam diperintahkan kemudian untuk berjalan di atas air, itu pun yang kami lakukan. Karena kami sami'na wa ta'na, kami adalah orang yang tunduk kepada apa yang Tuhan kami perintahkan. Tidak seperti Anda. Tuhan merintahkan apa yang Anda lakukan, kebalikannya. Begitu Bung. Jadi umat Islam tidak ada kemudian yang menyembah Ka'bah. Sabar sedikit lagi. Anda baca di dalam nubuatan tentang Mekah yang meriah sepanjang zaman turun-temurun. Anda baca dalam nubuatan Yesaya 60 nomor 11. Seluruh bangsa akan datang membawa hartanya kepadamu untuk persembahan di mesbahku. Ya, supaya pengetahuan juga untuk Anda gratis. Silakan. Pertanyaan saya cuma simpel tadi. Jadi oke lah, saya terima atas yang disampaikan Bang Juma. Jadi satu lagi Bang Juma yang lagi viral aja ini. Ini Silakan. kan Yusuf Kala Juma. Yes. Lagi viral. Yusuf Kala menyampaikan bahwa kalau orang Islam dan Kristen Iya. membunuh atau dibunuh ya, kalimatnya saya nggak Iya. hafal betul. Apakah di hukum Islam, kalau di hukum Kristen itu kan nggak ada. Apakah pernyataan seorang mantan wakil presiden itu dibenarkan di dalam hukum Islam? Pernyataannya nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah. Nah, pertanyaan saya bukan nggak ada salah, nggak ada benar. Dibenarkankah atau tidak? Itu sesuai fakta di lapangan, itu benar. Benar. Harus diwajibkan untuk membunuh ya, atau gimana? Definisinya seperti apa? Yang dimaksud di sana itu adalah jihad. Ya. Yang dimaksud oleh Pak JK itu jihad. Ajaran Islam itu jihad. Makanya ketika Kristen datang menjajah Nusantara,
Islam berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu namanya jihad. Nah, sedangkan kalau Anda membaca di dalam kitab saudara, ini Yesus ya, bukan Anda. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 14 nomor 26. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Harus membenci dulu baru menjadi pengikut Yesus. Itu satu. Yang kedua, Anda baca Ulangan 13. Ulangan 13 Anda baca satu bab. Apa katanya? Apabila ada orang yang menyuruhmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, apakah itu bapakmu, apakah itu anakmu, apakah itu ibu kandungmu, anak kandungmu, jangan kau merasa kasihan kepada dia, bunuhlah dia dengan tanganmu sendiri. Yusuf Kala nggak salah. Yusuf Kala nggak salah. Kemudian Anda sama dulu. Udah simpel aja artinya. Tunggu dulu. Saya jelaskan latar belakangnya kenapa dia mengatakan itu. Di dalam Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mengepung suatu wilayah, ajaklah pemilik kota tersebut berdamai. Dan kalau dia menerima untuk berdamai, jadikanlah mereka menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Namun apabila mereka tidak menginginkan engkau untuk masuk ke dalam wilayahnya dan berdamai denganmu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu kitabmu. Jadi Yusuf Kala dalam hal ini sangatlah benar sekali. Kalian merasa sekarang, kami keberatan loh, karena kami ini ajaran kasih. Pret! Anda mengatakan itu andai saja, sabar. Kalau andai saja penjajahan masih berlangsung, berani ndak Kristen mengaku ajaran kasih? Di Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Yusuf Kala lahir, ada satu pemakaman, 40.000 jiwa korbannya, Islam semua, isinya pelakunya Kristen. Jadi jangan lebay. Saya sudah sampaikan, dengar. Saya sudah sampaikan kepada saudara Ferdinand Hutapea. Di dalam PT-nya saya sampaikan kepada dia, saudara, kalau Anda mau belajar tentang apa yang disampaikan Yusuf Kala, naik ke Komal saya, belajar sama saya, biar ku ajarin apakah Kristen ajaran kasih atau bla 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 pret. Sudah Juma. Nah itu, supaya kau dengar ajaran kasih itu. Masalah generasi Kristen ajaran kasih, sekali lagi. Tidak ada itu ajaran kasih. Saya akan menjadi pembela JK. Saya akan menjadi pembela JK kalau beliau butuhkan saya. Kita buka-bukaan tentang isi Bible ini. Di sini lebih banyak perintah. Dengar, sedikit lagi, 10 detik. Di sini, Bung, di sini di kitab ini lebih banyak perintah membunuh daripada ajaran perintah kasih. Saya bisa buktikan. Sudah, Ya, Mr. sudah. Juma. Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus. Ente yang bertanya, silakan. Iya, jadi sebenarnya ya mudah-mudahanlah Pak JK membutuhkan Mr. Juma ya. Boleh. Untuk bisa membantu dia. Kami akan siap berdiskusi dengan orang-orang yang ingin membuktikan apakah Kristen kasih atau tidak. Ingat itu. Ya, jadi Oke. Jadi dalam hal ini apa yang dijelaskan si Juma tadi menurut saya terlalu bertele-tele. Dalil. Kenapa bertele? Sebentar. Dalil. Sebentar dulu. Kenapa saya katakan yang saya tanya A, Juma sudah sampai ke Z. Gitu Anda kan loh. bertanya apakah benar? Saya katakan benar. Itu tidak salah. Jadi gini. Artinya apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan si Juma ini, bahwa jihad itu bagi saudara-saudara muslim bahwa diizinkan untuk membunuh. Pada saat kita Itu diperangi, namanya jihad, dengar. Yang namanya jihad memperjuangkan hak pada saat dijajah. Tapi ingat, kekeliruan Pernyataan Yusuf Kala, dengar. bukan dia tidak menyatakan di saat jihad. Dia tidak, coba perhatikan video itu. Dia tidak menyampaikan. Emang Konsep- siapa yang lagi berperang saat ini di Indonesia ini? Terus siapa yang menjajah kamu sekarang ini? Itu berbicara tentang jihad.
Itu jihad. Di Islam dibolehkan kemudian membalas sesuai dengan apa yang diperbuat tentang kita. Itu ayat-ayat tentang peperangan. Tetapi kalau Anda membaca ulangan, Anda membaca kitab yang Anda gunakan hari ini, tidak ada peperangan. Tiba-tiba saja diperintahkan bunuh, jangan dulu bunuh izin, siapapun yang bernapas. Bang Ada di sini dalilnya. Ada di sini. Cuma yang Ada di saya sini dalilnya. pertanyakan kan pernyataan si Yusuf Kala. Dia tidak menyampaikan bahwa antara Islam dengan Kristen lagi peperangan. Nah, sekarang yang disampaikan itu tanpa ada bahasa di dalam keadaan peperangan. Anda hadir pada saat beliau ceramah? Kenapa dia mengeluarkan statement Anda itu? hadir? Ada apa? Anda hadir pada saat beliau ceramah? Atau Anda hanya dengarkan potongan-potongan? Tadi saya bilang kan cuma di video yang lagi viral. Saya kan nggak bilang. Ya sudah, kalau begitu silakan Anda Saudara Juma hadir laporkan. nggak? Silakan Saudara Anda. Juma hadir nggak? Saya tidak hadir, tapi saya paham apa yang dimaksudkan. Nah, Begitu. sama kita kalau begitu. Nah, sekarang begini. Suruh laporkan Yusuf Kalla sekarang. Kita lihat nanti gelar perkaranya seperti apa. Hadirkan kami apologet Islam untuk membahas ini. Kita buka-bukaan. Apakah betul Bible ini memerintahkan kemudian membunuh, mengepung orang tanpa perlawanan, tanpa ada masalah? Kita akan buktikan. Dan itu dipraktikkan oleh Belanda. Orang Nusantara mana yang datang menyerang Belanda, tiba-tiba Belanda datang ke Nusantara 300 tahun lamanya melakukan penjajahan, pembunuhan. Apa dasar penjajahan? Ada di sini. Di sini, dalilnya di sini. Makanya dia memboncengi misionaris. Makanya gereja-gereja pada saat dia pergi tinggal gereja-gerejanya. Makanya Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia. Cuma jangan disamakan masa penjajahan Belanda dengan kitab suci orang Yusuf Kristen. Kalla itu berbicara tentang konsep, bukan berbicara tentang keadaan sekarang. Itu berbicara konsep agama itu yang dibahas dia. Bukan berbicara sikon sekarang. Kalau sikon sekarang kalian adem karena kalian sedikit minoritas kalian. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Saya merinding kalau kalian mayoritas. Merinding saya kita akui kita minoritas. Ya karena itulah mungkin, cuman cubit-cubit sikit, Coba kalau sudah banyak, mungkin pakai begini. Jadi gini, Bang Juma. Nah, kalian menjual jadi, Bang kasih Juma, karena kalian sedikit. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Kita belum pernah merasakan kalian mayoritas di Nusantara ini. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Dengar dulu. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Kalian ambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian nih. Apalagi kalian kalau sudah mayoritas, kami nggak tahu apa yang terjadi. Jangan menganggap dirimu itu cuma hebat. Saya nggak hebat, saya bicara sesuai dengan fakta. Jangan nangis. Jangan anggap dirimu itu hebat. Saya tidak menganggap diriku hebat, saya bicara dengan fakta. Nah, jadi karena kalian merasa aman, kamu menganggap dirimu ini hebat ini. Kami merasa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kami merasa aman karena kami mayoritas. Kami belum merasakan kalau kalian yang mayoritas. Apakah masih aman atau tidak? Sedangkan kalian minoritas sekarang ini, semua istilah-istilah prinsip ada dalam sini di kitabmu dari Islam. Bible-nya ditulis Alkitab di luarnya. Ada apa kau menggunakan kata Alkitab ini? Apa dasar pijakan hukumnya kau menggunakan kata Alkitab? Padahal harusnya buku-buku atau kumpulan buku-buku. Apa urusan Juma membahas isi Alkitab kami, coba? Apa urusanmu? Jelas dong, urusannya jelas. Jawab dulu. Apa urusanmu membahas Alkitab kami? Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Kamu jawab. Perintah Apa urusanmu? Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Di mana Al-Quran? Mana? Coba Fawailul buktikan. lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Nggak tahu usah kasih bahasa-bahasa ini. Ya, makanya kau bertanya, saya katakan Al-Quran dasarnya. Yang pertama, yang kedua. Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa yang kamu kedua diperintahkan untuk membahas? Yang kedua. Aku mau ngomong. Yang kedua. Kristen. Tunggu dulu Juma. Kristen memiliki amanat agung.
yang memerintahkan Juma. sesuai dengan Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh Juma. dunia, jadikanlah Juma. seluruh manusia menjadi Kristen. Juma, pertanyaan saya Juma, di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Alkitab atau Bible Kristen? Buktikan sama saya, jangan banyak bohong kamu. Buktikan sama saya mana? Buktikan, di mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina Di mana dalilnya? amanu. Nggak, Alladzina mana amanu buktikan, di mana yuqatilu. dalilnya? Diam Cumi, diam. Aduh, Juma. Buktikan di Diam, mana saya dalilnya bacakan bahwa kamu dalilnya, diperintahkan di dalam Al-Quran? Ompong Buktikan diam. mana? Bacakan sama Ompong saya. diam, saya baca dalilnya Ompong. Dengarkan. Alladzina cari. amanu Cepat. yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya Nggak asyaitan. mana di dalam, tunjukkan di mana dalilnya dalam Al-Quran. Tunjukkan, ayo. Inna kaidah Jangan baca-baca syaitan bahasa kana Arab. Saya nggak daif. ngerti bahasa Arab. Ya makanya kau Itu jangan bahasa tanya Arab dalil. kamu baca. Itu jelas Tunjukkan itu. di mana bahwa kamu diperintahkan. Orang Dengar ya, beriman bahwa kamu berperang di diperintahkan. jalan Allah. Orang kafir berperang di jalan tagut. Perangilah saudara-saudaranya setan. Sesungguhnya tipu Enggak. daya setan itu lemah. Juma, jangan banyak bohong kamu Juma. Tunjukkan sama saya di mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Wa'tasimu isi bihablillahi firman jami'a Tuhan wa la atau Bible orang tafarraqu Kristen. wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz Tunjukkan. kuntum a'da'an Tahu sama fa'alafa baca baina bahasa qulubikum Arab. fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hubratin minan nar ini fa kenapa ankatakum bohongnya minha ini? kadzalika Si Juma yubayyinu berbohong lakum ini. la'allakum Asal tahtadun ngomong aja si Juma wal ini. takum minkum Kamu ummatun jangan asal ngomong aja, yad'una Juma. ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa Jum. ulaika humul Halo, muflihun. Jum. Itu yang pertama. Halo, Jum. Yang kedua, dengar, yang kedua, Mana di dalam dalilnya? agamamu, Hei, di dalam mana agamamu, dalilnya? Tunjukkan dulu sama di dalam saya. agamamu ada perintah mengkristenkan seluruh dunia. Ada perintah mengkristenkan seluruh dunia di dalam agamamu yang kau sebut amanat agung. Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus alias Kristen. Itu di dalam kitab lo. Jadi maksud lo mau jadikan semua anak-anak kami menjadi Kristen gitu. Tanpa kami melakukan perlawanan gitu. Enak di kamu. Sorry dong. Yang kedua, Markus 16 nomor 15, 16, 17, 18 sampai 20. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja lu, enak aja. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini sebagaimana aku juga adalah Kristus. Apa teladanku? Apa teladanku? Baca di dalam 2 Korintus 9, 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Kepada orang Yahudi aku tampil seperti Yahudi. Kepada orang Roma aku tampil seperti orang Roma. Kepada orang lemah aku tampil seperti orang lemah. Kepada orang kuat aku tampil seperti orang kuat. Aku menjadi seperti segala-galanya demi untuk memenangkan banyak orang. Pret. Mana buktinya cuma bahwa kamu diperintahkan di dalam Al-Quran untuk membahas. Nggak, mana Filipi buktinya 1, cuma? Buktikan cuma. Filipi 1:18. Juma, Terbaik buktikan Juma. Sebagaimana Juma, pun Yesus buktikan diberitakan, mana. baik dengan maksud baik, Malu si Juma. baik Malu dengan ini. maksud Inilah jujur ciri-ciri maupun manusia maksud tidak mau mengelabui, berdebat sehat. menipu, berpura-pura, palsu untuk Mana, memberitakan Juma? Kristus. Aku Oi, Juma. Paulus tetap bersuka cita. Juma, Mister Aku Juma, Paulus tetap mana bersuka buktinya cita. Juma? Juma, woi, kamu jangan Fawailul asal lilladzina yaktubuna ngoceh-ngoceh aja, al-kitaba Juma. bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jelas itu. Celakalah orang yang menulis ngomong kitab atau saya dengan yang ngomong, tangan Juma? mereka sendiri. Juma. Kamu Oi, lalu Juma, mengatakan kamu ini dari ngomong atau saya yang Allah. ngomong? Padahal bukan dari Nah, kamu yang Allah. ngomong atau saya yang ngomong?
Allah. Waltakum Ini minkum ciri-ciri manusia ummatun tidak mau yad'una ilal bernasihat. khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna ini. 'anil munkar. Itu Halo perintah. Bapak Ibu semuanya, inilah Itu perintah si dari Juma inilah Allah. yang mau ajak berdebat, di saat diberikan pertanyaan dia tidak mau jawab dari pernyataannya sendiri. Tadi Kapasitasmu, cuma mengatakan, ya, dengar kapasitas dulu, dengar otakmu dulu. nggak nyambung, nggak nyampe. Tadi Juma mengatakan Kamu bertanya dalil bahwa Al-Quran, kamu kita sudah diperintahkan kasih di dalil dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Bible orang Kristen. Oke. Mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Buktikan. Nah, mana? Dengarkan. Ayo. Oke, Dengarkan. mana? Buktikan dulu. Mana dulu buktikan? Ayo. Kenapa kamu nggak bisa izinkan Mana? saya bicara? Kenapa? Nah, ya udah Kenapa? silakan, ayo. Baik. Silakan. Ingat. Buktikan ya, buka Al-Quran Iya, ya. saya buktikan, saya buktikan. Oke. Al-Quran. Kau kenapa? Dengarkan dulu, dengarkan Ayo, dulu. buktikan. Santai, Dek, Buktikan. santai. Santai, Dek, santai. Al-Quran saya mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mana bukti? Loh, kan udah ku bilang kapasitasmu itu kapasitas B2. Gak bisa kau mendengarkan jawaban. Kau minta jawaban, saya jawab, kau nggak ngerti, hari itu kau ngamuk. Kau minta jawaban, saya jawab, kapasitasmu nggak bisa paham tentang jawaban saya. Kau ngamuk, ompong, gigi, tutup gigi, gigi, tutup pakai masker, biar nggak kelihatan kayak saya. Enggak perlu. Kau minta Nggak dalil, perlu. kau minta dalil, saya kasih dalil. Mana? Begitu Ya udah, sampai ayo. dalil ke otakmu yang kemakan babi ini, kau tidak bisa mencerna, kau ngamuk. Babi itu enak, dagingnya enak. Kata Daripada Yesus, kencing ontak. kata Yesus, kata Yesus enak nggak babi? Malu. Enak. Enak, Yesus enak. makan babi Dagingnya nggak? enak. Yesus makan babi nggak? Dipanggang, digoreng. Yesus makan babi nggak? Daripada kencing ontak. Yesus makan babi nggak? Saya nggak tahu dia makan babi atau tidak. Yang penting saya makan babi. Malu. Jadi mana tadi yang aku tanya Malu. mana? Woi, mana? Saya ulang Buktikan lagi. mana isi Al-Qur'annya? Alladzina amanu yuqatiluna fi Alah, sabilillah. Nah, kan Kamu bisa kan bohong-bohongin aku bahasa Arab otak karena saya nggak babi ngerti begini. bahasa Arab. Otak babi begini otaknya. Kau minta jawaban, Sama saya kayak kau jawab. otak babi. Saya jawab, kau Apa? ngamuk. Alladzina Bukan ngamuk saya. Yang saya tanya yuqatiluna mana fi buktinya di Al-Quran? Tunjukkan Al-Quranmu. Mana? Di Al-Quran kan, monyet? Saya sudah Kau kasih monyet. kau. Saya sudah kasih kau Kau dalil. monyet. Ya kau nggak ngerti, makanya Kau kau bilang monyet. monyet karena kau nggak ngerti. Di mana buktinya di dalam Tunjukkan mana Al-Quran? buku Al-Qurannya, monyet. Anda mengatakan Dasar Al-Quran. kau. Saya jawab, alladzina Dasar amanu yuqatiluna fi sabilillah. Itu Al-Quran. Faqatilu awliya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Oke? Jangan ajarin Setan itu saya musuh. bahasa Arab karena saya tidak mengerti Kamu bahasa minta di Arab. Al-Quran atau di buku Kan simpel pertanyaan saya. surat kabar? Iya. Kau minta di Al-Quran kan? Bukan di surat kabar dari barat Iya, kan? tunjukkan. Nah, sudah kutunjukkan samamu. Alladzina Mana kamu amanu tunjukkan? Kamu yuqatiluna fi sabilillah walladzina Mana kafaru tunjukkan fi Al-Quranmu? sabilillah. Tunjukkan Al-Quranmu di mana? Faqatilu awliya syaitan. Innahu lakum Tunjukkan di inna kaida Al-Quranmu. syaitan kana dhaif. Sudah ya? Jangan baca Nah, bahasa Arab sama saya nggak ngerti. Sekarang di situ saya nanti balik di nanya. Al-Quran itu ada Saya artinya balik bahasa tanya. Indonesia. saya balik tanya tuh, saya balik nanya, saya balik nanya. Saya balik Jawab nanya. dulu pertanyaan saya, tunjukkan Ada di nggak- mana bahwa ada nggak perintah kamu di Bible? diperintahkan untuk membahas-bahas agama Kristen. Ada nggak perintah? Ada nggak emosi nih? Ya? Mana? Buktikan. Kau asal ngomong aja kau. Umat Ah, Paulus. ini nampak- Pertanyaan saya nampak dengarkan. kepribadianmu. Dengarkan saya, Kau dengar. berdebat sama saya walaupun saya tidak sepintar kamu. tapi Bagus, kau Anda sudah kayak akui, monyet bagus. kau. Kayak monyet kau. Pertanyaan saya dengarkan saya Dek ya, dengarkan. Abangmu mau bertanya. Aku lebih tua dari kau. Aku ada ini nggak- 48 tahun. ada nggak perintah di Bible untuk menjadikan semua orang jadi Kristen? Ada. Ada perintah di Biblemu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ada perintahnya.
Matius 28 nomor 19. Kalian datang dari barat, kalian harus tahu kami mempertahankan akidah kami agar kami tidak jadi Kristen sesuai dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Makassar, termasuk Jakarta, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi Kristen. Menjadi pengikutku, jadi muridku. Aku Kristus, muridku disebut apa? Kristen. Berarti pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa itu apa? Negara, suku, bahasa, ras, itu bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen atau pengikut Kristus atau murid Kristus. Kalian datang, tugas kami apa? Al-Quran membentengi kami. Jadi kami hadir di sini untuk membentengi agar amanat agung itu tidak semena-mena terhadap umat Islam. Apa bentuk semena-menanya? Ini buktinya. Ini buktinya. Kristen kafir. Apa Jangan. terang Kristen kafir? Jangan bang, turun bang, turun, jangan bang. Percayakan kepada saya abangku, enggak gitu. Itu cuman oknum, orang Kristen yang lain baik kok, dia cuman oknum. Ini buktinya nih, serangan semena-mena terhadap Islam. Ini buktinya. Kitab Anda tertulis Alkitab, Tuhan kami masuk di dalam bersama dengan kitab Anda. Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, mujizat, Jumat Agung Anda pakai, kalam kalian pakai, ilahi kalian pakai, Roh Kudus kalian pakai, ayat kalian pakai, mujizat, berkat, soleh kalian pakai. Itu bentuk serangan. Kami merasa diserang dengan bentuk cara seperti itu. Al-Quran kami ada melakukan hal itu? Tidak. Jadi tolong jangan marah kalau kami hadir di sini. Kami sedang membentengi akidah kami dari serangan amanat agung yang semena-mena. Tampil menggunakan kopiah, menggunakan baju kokoh, menggunakan jilbab, pakai kalung salib, itu adalah serangan terhadap kami. Oke? Anda harus tahu itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu. Jadi bukanlah saatnya sekarang kita komplain. Kenapa kau membahas Bible? Bukan saatnya. Kalau telat, udah terlalu jauh kau hanyut. Sekarang saatnya kau tampil, lawan saya pakai ilmu. Kuasai Biblemu. Kalau tidak, kalian akan babak belur dengan saya, Bang Suma. Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia. Resmi, lembaga resmi. Ada hukum dan HAM-nya, lengkap. Ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh. Kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan, agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Ya, Indonesia, Islam yang besar, kalian kecil. Begitu saudaraku, jangan kejang-kejang. Di awal bertanya baik, tapi setelah babak belur, emosi.